garis khatulistiwa dan diapit oleh dua benua yaitu benua Asia dan Australia, serta berada di antara dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, kondisi ini membuat wilayah Indonesia menjadi posisi silang yang strategis. Agar lebih jelas, mari kita bahas apa sih itu posisi silang Indonesia. Posisi silang Indonesia meliputi juga dalam aspek-aspek kehidupan sosial, berupa yang pertama, penduduk Indonesia berada di antara daerah berpenduduk padat di belahan utara dan daerah berpenduduk jarang di belahan selatan. Yang kedua, ideologi Indonesia terletak antara komunisme dan liberalisme. Yang ketiga, ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan. Yang keempat, sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada di antara sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat. Posisi silang Indonesia dapat menjadi potensi sekaligus ancaman bagi integrasi nasional. Dapat menjadi potensi karena akan memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa Indonesia, seperti pendapatan negara meningkat karena Indonesia menjadi jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia, sehingga banyak kapal asing yang melewati atau masuk ke Indonesia. Nah, posisi silang Indonesia juga dapat menjadi ancaman karena banyaknya keberagaman dari budaya-budaya luar dapat memecah belah persatuan. Selain itu, perbedaan ideologi antar negara tetangga dapat menimbulkan konflik dan berakibat pada integrasi nasional. Nah, dalam membangun integrasi nasional, bangsa Indonesia selalu dihadapkan oleh ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Yang pertama ada ancaman. Ancaman merupakan suatu hal yang bersifat merombak atau mengubah kebijakan secara konsepsional, politik, dan kriminal. Yang kedua ada tantangan. Tantangan merupakan suatu hal yang bersifat menggugah kemampuan. Yang ketiga ada hambatan. Hambatan merupakan suatu hal yang berasal dari diri sendiri dan bersifat atau bertujuan untuk menghalangi dan melemahkan secara tidak konsepsional. Dan yang terakhir ada gangguan. Yang terakhir ada gangguan. Gangguan merupakan suatu hal yang berasal dari luar dan bersifat melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam ancaman di berbagai ideologi. Ancaman-ancaman integrasi nasional yang mencakup bidang ideologi, politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan, dan juga sosial budaya. Saya akan menjelaskan ancaman di bidang ideologi. Ancaman yang berpengaruh pada pola pikir dasar yang dianut oleh suatu negara, misalnya komunisme, yang menjadi salah satu ancaman terhadap ideologi Pancasila. Selain itu, pengaruh liberalisme, yang menekankan aspek kebebasan individual, juga akibat dari era globalisasi dan pengaruh-pengaruh negatifnya yang dapat mengancam bangsa Indonesia. Adapun strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya bagian ideologi, di antaranya memperkuat pemahaman tentang Pancasila dan nilai-nilainya, menerapkan nilai-nilai Pancasila secara aktif dalam kehidupan sehari-hari, mengadakan pendidikan dan pembelajaran mendalam tentang Pancasila di sekolah dan forum belajar lainnya, serta meningkatkan rasa kecintaan dan nasionalisme terhadap Pancasila. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Dari luar negeri dapat berupa melakukan tekanan politik seperti intimidasi, provokasi, ataupun blokade politik, di mana hal tersebut merupakan beberapa contoh ancaman di bidang politik yang seringkali digunakan oleh pihak tertentu untuk menekan suatu negara. Adapun beberapa contoh ancaman dari dalam negeri, yaitu separatisme, kudeta, dan KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adapun berbagai strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi ancaman di bidang politik. Pertama, mengembangkan demokrasi politik. Kedua, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik untuk menjalankan pemerintahan secara baik dan benar. Ketiga, menegakkan supremasi hukum. Keempat, mengikutsertakan masyarakat sipil dalam arena politik. Dan yang terakhir, meningkatkan kepercayaan rakyat
dengan cara menjalankan pemerintahan secara bersih dan berwibawa. Selanjutnya, contoh pengaruh globalisasi ekonomi yang dapat menjadi ancaman bagi kedaulatan negara Indonesia. Yang pertama, banjir barang impor. Yang kedua, perekonomian yang dikuasai oleh pihak asing. Yang ketiga, kesenjangan sosial. Yang keempat, kemiskinan dan pengangguran yang semakin sulit dikendalikan. Dan yang kelima, lapangan kerja yang semakin menyempit. Nah, dalam menghadapi ancaman tentunya kita mempunyai strategi. Yang pertama itu sistem ekonomi kerakyatan. Nah, dalam mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan, kita punya beberapa hal. Yang pertama itu sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik. Yang kedua, pertanian menjadikan prioritas utama agar bahan baku yang kita pakai itu berasal dari dalam negeri. Yang ketiga, perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Dan yang keempat, menjalin kerjasama dengan sesama negara berkembang. Ancaman di bidang sosial adalah suatu konsep atau tujuan yang disebarkan secara sengaja atau tidak sengaja dan berpotensi mengancam kekayaan suku, agama, ras, atau golongan. Contohnya, masuknya ide-ide yang asing tidak sesuai dengan norma sosial budaya di suatu negara. Misalnya munculnya sifat hedonisme, individualis, gaya hidup konsumtif, dan gejala westernisasi. Yang kedua, tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma sosial budaya. Yang ketiga, diskriminasi suku, agama, ras, atau golongan. Yang selanjutnya ada strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Yang pertama, memperkuat kecintaan pada kekayaan dan budaya bangsa, mendidik diri agar mempunyai sikap toleransi yang tinggi, menggunakan media sosial yang seperlunya, yang meningkatkan kecintaan terhadap produk dalam negeri. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan berupa ancaman militer, yaitu ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai memiliki kemampuan membahayakan kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan segenap bangsa, seperti agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, dan ancaman keamanan laut dan udara. Strategi pertahanan dan keamanan negara untuk mengatasi berbagai macam ancaman militer dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta atau SIS-HANKAMRATA. Komponen Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta terdiri atas TNI dan Polri sebagai kekuatan utama sistem pertahanan dan keamanan, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan berikut. Yang pertama, kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Yang kedua, kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional digunakan bagi upaya pertahanan. Dan yang ketiga, kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah NKRI sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Menggoreng ikan dicampur bakmi. Digoreng terpisah, jangan sekaligus. Cukup sekian materi kami. Semoga ulangan dapat nilai bagus. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona Jawa Barat Ridwan Kamil minggu pagi dengan mengeluarkan pernyataan terkait penanganan warga COVID-19 di wilayah Jawa Barat. Selain memperbarui data pasien dan upaya pengawasan berikut terkait ini adalah timeline COVID-19, perjalanan bagaimana warga Jepang dan data warga negara Jepang. Kisah Nawa adalah cerita rekaan yang tumbuh dari harapan menyala-nyala. Berhenti nyawa jatuh sia-sia, berhenti benci berapi-api, berhenti mentradisikan kebengisan. Nawa berawal dikisahkan akan mungkin terwujudkan hanya bila kita percaya merawat yang kita damba. Harapan dari Nawa untuk kami, dari kami untuk Indonesia, masa depan yang cerah.